fitnah akhir zaman. Bapak Ibu rahmati Allah, demi Allah, selama aku bersama Rasulullah SAW, aku mendapatkan banyak ilmu. Dari ilmu yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW, aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah. 1 bejana ilmu, demi Allah, sudah aku sampaikan pada kalian. Semuanya sudah aku sampaikan. Namun ada 1 bejana ilmu yang belum pernah aku sampaikan selama ini, karena aku tahu jika aku menyampaikannya, maka nyawa aku taruhannya. Artinya ada 1 bejana ilmu yang diterima Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, itu disembunyikan, tidak disampaikan. Lalu Abu Hurairah mengatakan, hari ini kalian menyaksikan aku sampai pada akhir ajalku, maka aku sampaikan pada kalian bejana ilmu ini, karena aku khawatir aku termasuk dikatakan menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, dan itu dosa bagiku yang besar siksanya di akhirat. Maka demi Allah aku akan menyampaikannya. Maka kemudian Abu Hurairah menyebutkan 1 demi 1 hadis-hadis dari bejana ilmu tadi. Yang kedua, beberapa hal yang menarik di sini. Abu Hurairah mengatakan, menyebutkan beberapa nama. Ya, nama-nama yang disebutkan oleh Abu Hurairah ini menyebutkan kucing besar. Ya, yang berasal dari negeri berkaca. Ya, kemudian juga menyebutkan kata Rus atau Al-Rus. Yang kedua, Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan sebuah negara yang dipimpin oleh ratu besar, seorang ratu besar. Dan Rasulullah menyebutkan nama Amerika. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga menyebutkan 1 bangsa yang ciri-cirinya bermata sipit, berkulit merah, dan berhidung pesek, dan berwajah lebar. Dan Rasul menamakan mereka bangsa Turki. Menemukan mereka bangsa Turki. Ini beberapa hal, 3 hal diantara apa yang disampaikan oleh siapa? Abu Hurairah terkait dengan bejana ilmu yang kedua. Menarik Bapak Ibu kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Pertama tentang kucing besar dan juga negeri yang berkaca dan Rus atau Al-Rus. Kira-kira ini asumsinya ke negara mana? Rus atau Al-Rus? Kalau saya lebih kepada Rusia. Ya, Rusia. Rusia ini negara yang juga punya musim salju. Ya, dan saljunya ini menjadi bagian dari aktivitas hidup mereka yang terkesan ini menjadi kaca bagi mereka. Mohon maaf, mungkin asumsi saya salah, silakan. Berbeda pendapat silakan. Ya. Dan kucing besar di sini asumsi saya kepada Vladimir Putin. Dia punya ambisi untuk menguasai Timur Tengah, mengalahkan Amerika. Dia curi start dan ini berhasil. Perhatikan saja para sekalian. Dalam beberapa foto ini, dia berhasil mengambil hati dari pemimpin-pemimpin Arab yang ternyata Putin ikut membantu dalam resesi atau dalam konflik yang terjadi di negara mereka. Bukankah Rusia juga ikut membantai kaum muslimin bersama dengan rejim Bashar Assad pasukannya untuk membantai kaum muslimin kan? Di Idlib, di Homs, ya, di Latakia, di mana lagi di Aleppo, perempuan sekalian. Nah, kemudian ternyata Vladimir Putin pula pernah bekerjasama dan membantu Abdul Fattah As-Sisi untuk berkuasa dan menggulingkan Muhammad Morsi. Begitu pula dengan Israel. Ya, karena Israel berada di satu negara bagian dari negara wilayah Syam, maka Putin pun melakukan hubungan erat, menjalin hubungan erat dengan Israel, yang memang sejak awal sudah getol melakukan upaya untuk menciptakan the New World Order, tata dunia baru, mewujudkan hegemoninya menguasai dunia. Yang dia ingin Israel memang dunia, tapi titik tolaknya adalah Palestina.
Karena dalam pandangan Israel, Palestina adalah jantung dunia. Dia menguasai, menghubungkan 3 benua, benua Amerika, benua Afrika, Mesir dan Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Ya, dalam teori jantung dunia, siapapun yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Nah, Israel menguasai Palestina. Maka Vladimir Putin yakin dia tidak bisa mengalahkan Israel dalam hal ini untuk menguasai Palestina. Maka tetap Palestina serahkan pada Israel, cuma ada kerjasama bersama Vladimir Putin. Dan dibuatkanlah MOU untuk menguasai, tetap menguasai, berdampingan menguasai Timur Tengah. Ya, MOU dan kesepakatan yang mereka buatkan kemudian diserahkan kepada bangsa yang menjadi eksekutor di lapangan. Siapa dia? Iran. Ya, Iran. Ya. Dan Vladimir Putin pun menjalin kerjasama dengan bangsa Iran. Dia sangat mesra untuk menyatakan hasrat keinginannya untuk menguasai Timur Tengah. Maka Iran membantu kuat apa yang ditawarkan oleh Vladimir Putin. Karena jika Israel sepakat, maka Iran pun sepakat. Karena antara Israel dan Iran itu setali 3 uang, 11-12. Di mana ada Iran, di sana ada Israel. Di mana ada Syiah, di sana ada Zionis. Ya, karena ya, Syiah ciptaan Yahudi, Bapak Ibu, baik secara ideologi ataupun secara politik. Secara ideologi, Syiah diciptakan oleh Abdullah bin Sabah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Ya, setelah diusir oleh Ali, tadinya mau dibunuh, tidak jadi, diusir oleh Ali, lalu di Madain dia menciptakan sekte Syiah Sabaiyah. Itu sekte Syiah pertama di muka bumi. Ya, tapi orang Syiah sekarang menutup-nutupi itu. Oh, nggak ada Syiah, nggak ada Abdullah bin Sabah dalam Syiah, padahal ada. Padahal itu penciptanya. Adapun secara politik, Yahudi menciptakan Khomeini tahun 1979, membantu Khomeini menggulingkan Shah Reza Pahlavi. Ya, sampai dunia ikut mengacungkan jempol. Bahkan Dr. Yusuf Qaradawi ikut mengacungkan jempol selamat kepada Khomeini. Tapi begitu tahu ternyata Khomeini akidahnya Syiah, Dr. Yusuf Qaradawi meminta maaf dan bertobat, menyatakan diri saya bertobat pada Allah atas jeroan yang salah dari saya. Kalau dulu mengira Khomeini akan memenangkan Islam dan kaum muslim, ternyata bagian dari Yahudi. Baik. Dan berikutnya, Syiah berambisi untuk menyebarkan ajarannya melalui tahapan-tahapan yang digagas oleh Khomeini. Program 50 tahunan yang hari ini sudah sampai pada tahap kelima. 50 tahun ini dibagi menjadi 5 tahap, artinya 1 tahap 10 tahun. Dan sekarang ada tahap kelima, tahap mereka memetik hasil, memanen hasil kerja mereka di dunia. Dan yang terakhir yang akan mereka petik itu adalah Asia. Negara Asia pun dilik oleh Iran untuk bekerjasama dalam mengejarkan revolusi Syiah ini. Yang terkuat adalah negara ini streaming ya.